Nama saya Anastasia, 31 tahun, bekerja sebagai manajer kredit di sebuah bank di Moskow. Hidup saya di Rusia adalah apa yang orang biasa sebut stabil. Rumah pinggiran kota, mobil Volvo abu-abu perak, gaji yang membuat teman-teman iri. Tapi setiap malam ketika saya pulang, saya hanya menemukan keheningan, karena sebagian besar pria Rusia pada usia yang pantas hanya memiliki 3 pilihan. 1. Pecandu alkohol. 2. Pecandu judi. 3. Pecandu keduanya. Saya sudah mencoba berkencan dengan ketiga jenis itu. Hasilnya adalah hati yang hancur dan pankreas yang hampir rusak. Hari itu, saya menerima pesan dari satu-satunya adik perempuan saya, Maria, 28 tahun. Kak Ana, aku akan menikah. Dengan bagus, orang Indonesia. Saya hampir melempar ponsel. Indonesia? Negara yang saya tahu hanya dari berita tentang turis yang ditipu. Pria kecil berkulit gelap, mengenakan baju batik longgar, mengendarai ojek online, dan tersenyum manis demi uang dari turis wanita. Saya langsung membalas, Maria, jangan gila, pulang sekarang. 2 hari kemudian, saya naik pesawat ke Jakarta. Tiket kelas bisnis, 1 koper, dengan tujuan yang jelas, menyeret adik saya kembali ke Rusia sebelum terlambat. Selama 12 jam penerbangan, saya membuka foto di ponsel Maria. Foto pasangan dengan seorang pria, senyum lebar, gigi putih bersih, kulit sawo matang. Hanya dengan melihatnya, saya tahu dia pasti tipe pemburu uang. Saya tangkap layar dan kirim ke teman saya di Moskow. Lihat, pria seperti ini yang akan menipu adikku. Teman saya membalas dengan emoji tertawa terbahak-bahak. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 3.00. Saya menduga akan menemukan kekacauan. Bandara negara berkembang pasti berantakan. Tapi yang saya lihat adalah lantai marmer yang dipoles mengkilap memantulkan lampu neon. Papan petunjuk bahkan ada dalam bahasa Rusia. Saya terkejut sampai berhenti berjalan. Seorang petugas wanita berseragam biru tua menghampiri saya. Dia berbicara bahasa Rusia dengan aksen Moskow asli. Selamat datang Nona Anastasia, bukan? Maria menitipkan pesan untuk menjemput Anda. Saya ternganga. Bagaimana mungkin orang Indonesia bisa berbahasa Rusia? Dan mengapa repot-repot sejauh ini? Sebuah mobil van putih bersih membawa saya keluar dari bandara. Pengemudinya adalah pria paruh baya mengenakan kaos polo putih bersih. Dia mengangguk hormat sebelum membukakan pintu. Saya masuk mobil dengan penuh kecurigaan. Di perjalanan, saya melihat keluar jendela. Jalan tol yang menjulang tinggi, lampu-lampu bersinar terang. Saya berpikir dalam hati, pasti dibangun hanya untuk menipu turis. Kota yang sebenarnya pasti kotor, seperti yang kulihat di berita. Mobil berbelok ke gang kecil, lampu oranye lembut. Sebuah rumah 2 lantai yang besar tapi bersih. Maria berdiri menunggu di depan rumah, mengenakan gaun longgar, memeluk perutnya yang mulai sedikit membuncit. Saya terkejut. Kau hamil? Maria tersenyum malu. 4 bulan, Kak. Pria itu, bagus, berjalan keluar dari dalam rumah. Lebih tinggi dari yang saya kira, 180 cm. Dia menunduk hormat kepada saya dengan kedua tangan terkatup. Selamat datang, Kak Ana. Senang bertemu dengan Anda. Aksen Indonesia yang jelas, tapi sangat sopan hingga membuat saya merasa tidak nyaman. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk dingin. Malam itu saya hampir tidak tidur, berbaring di sofa ruang tamu. Saya mendengar suara bagus berbicara pelan dengan Maria di dapur. Tawa kecil adik saya. Suara itu adalah suara yang sudah bertahun-tahun tidak saya dengar dari Maria sejak orang tua kami meninggal. Saya mengepalkan tangan. Besok, saya harus bicara terus terang. Saya akan menyeret adik saya pulang. Tidak peduli cara apapun yang harus saya gunakan. Saya belum tahu bahwa dalam 3 hari ke depan, semua keyakinan yang saya pegang selama 31 tahun akan hancur total. Keesokan paginya, saya terbangun karena aroma lembut yang menguar. Aroma daun pandan bercampur jahe. Maria keluar dari dapur membawa nampan sarapan, bubur ayam dengan irisan daun bawang, dan nasi ketan dengan telur asin. Bagus mengikutinya di belakang, membawa segelas jus jeruk segar. Silakan Kak Ana, sarapan dulu ya. Saya menatap semangkuk bubur dan mengerutkan kening. Kenapa harus ada daun-daunan di makanan? Maria tertawa kecil. Ini daun bawang, Kak. Enak loh, coba dulu. Saya menyendok 1 suap ke mulut. Rasanya begitu gurih hingga tanpa sadar saya mengambil suapan kedua. Saya menggertakkan gigi. Selezat apapun makanannya, itu tidak bisa mengubah kenyataan.
Pria ini tetaplah ancaman. Setelah sarapan, Bagus meminta izin untuk mengantar saya ke rumah sakit. Hari ini Maria harus kontrol kehamilan, Kak. Saya antar ya. Saya setuju ikut, berharap bisa berbicara empat mata dengan adik saya. Di tengah perjalanan, lalu lintas macet parah, seperti Moskow di musim dingin. Saya mulai mengeluh. Kenapa jalanan di Indonesia seburuk ini? Macet setiap hari? Bagus hanya tersenyum, tidak membalas. Mobil macet lama sampai terdengar suara sirene. Semua mobil di jalur kami mulai menepi satu persatu. Tidak ada yang membunyikan klakson, tidak ada yang memaki. Bahkan bus pun minggir, membiarkan ambulans lewat dengan cepat. Saya ternganga. Di Moskow, kemacetan seperti ini butuh setidaknya 10 menit sampai ada yang mau menepi. Di sini, tidak sampai 30 detik. Saya melirik Bagus. Dia mengangkat tangan, mengangguk terima kasih kepada mobil di samping yang memberi jalan. Saya mulai merasa sesak di dada. Rumah sakit yang kami datangi bernama Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Saya menduga akan menemukan gedung tua, antrian pasien yang mengular. Tapi yang saya lihat adalah gedung kaca menjulang, lobi luas, lantai marmer bersih hingga memantulkan bayangan. Seorang perawat menghampiri kami, berbicara bahasa Rusia dengan lancar. Nona Maria ya, dokter sudah menunggu hari ini. Saya terkesiap. Rumah Sakit Umum Indonesia punya perawat yang bisa berbahasa Rusia? Sambil menunggu pemeriksaan, saya berjalan melihat-lihat. Saya melihat papan harga biaya melahirkan, 8.008.000 rupiah &pry. Di Moskow, biaya melahirkan normal mulai dari 300.000 rubel. Saya mulai merasa seperti ditampar pelan. Di ruang periksa, dokter wanita paruh baya, tersenyum ramah, berkacamata tipis, memeriksa dengan teliti, bertanya tentang gejala morning sickness. Kemudian, ia menyalakan alat USG, menunjukkan gambar bayi kecil bergerak di perut Maria. Dokter berbicara dalam bahasa Inggris campur Indonesia. Bagus menerjemahkan setiap kalimat untuk saya. Bayinya sangat sehat, Bu. Beratnya naik sesuai standar. Ibu sudah bisa makan lebih banyak, kan? Maria mengangguk, matanya berbinar. Saya menatap adik saya. Adik yang dulunya depresi, hingga harus minum obat selama bertahun-tahun, kini tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Saya mengepalkan tangan erat di saku. Saya belum menyerah. Keluar dari rumah sakit, Bagus mengajak saya makan siang di sebuah warung makan pinggir jalan. Warung kecil, atap seng, kipas angin langit-langit tua. Saya mengerutkan kening lagi. Makan di pinggir jalan begini, apa tidak sakit? Bagus tersenyum. Saya makan seperti ini sejak kecil, Kak. Belum pernah sakit perut. Dia berjalan memesan makanan. Nasi goreng kambing dengan telur mata sapi dan soto ayam. Saya mencoba nasi gorengnya, pedas sampai air mata saya mengalir. Tapi saya tidak bisa berhenti menyendoknya. Rasa pedas dan hangatnya membuat saya merasa hidup. Saya pikir makanan Indonesia harus serba manis, tapi ternyata pedasnya mantap. Saya mulai merasa bahwa saya perlahan-lahan kalah. Sore harinya, Maria memohon agar saya ikut dengannya ke tempat ibadah. Ayo kita ke Candi Prambanan, Kak. Kita berdoa untuk bayi ini. Saya tidak ingin pergi, tapi melihat perut adik saya yang mulai membesar, saya setuju ikut. Candi yang kami kunjungi bernama Candi Prambanan. Saya melihat candi batu tinggi menjulang di antara langit Jawa, cahaya matahari sore memantul di batu relief. Indah sampai saya lupa bernapas sejenak. Banyak orang Indonesia sedang berdoa di pelataran. Orang miskin dan orang kaya duduk berbaur. Tidak ada yang saling memandang dengan mata merendahkan. Seorang anak kecil berlari dan memberi saya sekuntum bunga kenanga. Saya tersenyum lebar dan mengangguk hormat. Saya menerima bunga itu dengan bingung. Aroma lembut kenanga membuat hati saya melunak sedikit lagi. Menjelang malam, Bagus membawa saya ke pasar malam Senja, sebuah pasar malam yang begitu ramai hingga bahu hampir saling bersentuhan. Saya menggerutu dalam hati lagi. Ramai begini, pasti penuh pencopet. Tapi yang terjadi adalah saya tersandung dan dompet saya jatuh. Seorang pria Indonesia buru-buru membungkuk, mengambilnya, mengangguk hormat, dan mengembalikannya kepada saya. Punya Bapak, hati-hati ya. Selesai bicara, dia pergi. Saya berdiri terpaku. Di Moskow, dompet hilang berarti hilang selamanya. Saya mulai merasa seperti ditampar untuk kedua kalinya dalam sehari. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membuka ponsel dan melihat foto-foto lama Maria. Foto dia yang tidak pernah tersenyum. Foto dia yang menangis di kamar mandi setelah putus dengan mantan pacarnya. Foto dia yang kurus sampai tulang rusuknya terlihat.
Lalu saya bandingkan dengan Maria hari ini. Pipi berisi, mata berbinar. Saya mulai bertanya pada diri sendiri pelan-pelan. Mungkin aku salah sejak awal. Keesokan harinya, saya bangun pagi-pagi sekali tanpa sengaja. Suara azan dari masjid dekat rumah terdengar melalui jendela. Saya duduk, menatap adik saya yang tidur nyenyak di samping Bagus. Keduanya berpelukan erat. Perut Maria terlihat jelas di bawah selimut. Saya mengepalkan tangan erat. Belum terlambat. Saya harus membawa adik saya pulang hari ini. Bagus bangun lebih dulu, masuk ke dapur untuk membuat sarapan. Aroma bawang putih goreng dan merica tercium tajam di hidung saya. Saya berjalan keluar dan melihat dia berdiri menggoreng nasi dengan api besar, wajan besi tua, tapi dia cekatan seperti seorang koki. "Kak Ana mau nasi goreng kampung? Saya buatkan lebih." Saya menjawab dengan suara keras. "Tidak perlu. Saya akan membawa Maria pulang hari ini." Bagus berhenti mengaduk, menatap saya dengan tatapan tenang. "Kak Ana pikir saya menipu Maria ya?" Saya mencibir. "Pria Indonesia sepertimu, sudah sering kulihat. Senyum manis demi uang." Dia meletakkan spatula perlahan. "Saya mengerti, Kak. Di Rusia pasti banyak berita buruk. Tapi saya benar-benar mencintai Maria. Saya bisa membuktikannya pada kakak." Saya tertawa kecil. "Buktikan bagaimana?" Dia tidak menjawab, tetapi mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. 10 menit kemudian, terdengar suara sepeda motor di depan rumah. 3 pria berseragam rumah sakit mengendarai motor, salah satunya adalah dokter yang memeriksa Maria kemarin. Dia mengangguk hormat kepada saya. "Selamat siang, Kak Ana. Saya Dr. Danang. Bagus meminta saya untuk berbicara sebentar dengan kakak." Saya terkejut. Dokter itu mengeluarkan map riwayat kesehatan Maria. Maria pernah menderita depresi parah, kan? Sejak tinggal di Indonesia, kondisinya membaik 90%. Obat yang dulunya diminum 4 pil sehari, kini tinggal 1 pil sebelum tidur. Dia menunjuk grafik di map. Tingkat serotoninnya terus meningkat. Ini bukan hanya obat, tapi karena cinta dan stabilitas yang dia dapatkan. Saya melihat grafik itu dengan mata bergetar. Adik saya yang dulunya menangis setiap malam, kini tidur sambil tersenyum. Siang itu, Maria memohon agar saya pergi ke pasar terapung Lok Baintan. "Sekali saja, Kak. Aku ingin kakak melihatnya." Saya setuju ikut karena ingin mencari kesempatan bicara berdua. Pasar terapung itu penuh dengan perahu kayu kecil. Orang-orang Indonesia duduk menjual barang di atas perahu, tersenyum dan saling menyapa. Aroma udang bakar dan bakwan udang tercium kuat. Saya masih menggerutu dalam hati. Pasar terapung begini pasti kotor. Tapi semua orang mencuci piring dengan air bersih dari ember plastik. Anak-anak kecil berlari di jembatan kayu tanpa takut jatuh ke air. Seorang wanita tua mendayung perahu mendekat, menyodorkan sepiring udang bakar kepada saya. "Coba ini, Nak, gratis, dari nenek. Udang besar, dagingnya kenyal, manis sampai tanpa sadar saya makan 3 ekor. Nenek itu tersenyum lebar sampai matanya menyipit. "Enak, orang Rusia ya, sering-sering ke sini." Saya tidak bisa berkata-kata. Menjelang malam, kami duduk di tepi air. Matahari jingga terbenam di balik candi. Cahaya keemasan memantul di permukaan air, berkilauan. Maria memegang tangan saya. "Kakak pernah lihat matahari terbenam seperti ini di Moskow?" Saya diam. Di Moskow, matahari terbenam adalah warna abu-abu dan hawa dingin yang menusuk. Di sini, itu adalah warna jingga hangat yang membuat hati bergetar. Malam itu, saya diam-diam membuka ponsel dan melihat grup chat teman-teman di Moskow. Teman-teman masih menertawakan. "Adikmu pasti ditipu. Sebentar lagi pasti kirim uang ke suaminya." Saya mengetik balasan, "Aku belum yakin," dan menghapusnya. Saya menatap adik saya yang tidur di samping. Tangannya diletakkan di atas perutnya yang buncit. Saya mulai takut. Takut bahwa apa yang saya yakini selama 31 tahun ini semuanya salah. Sebelum tidur, Bagus mengetuk pintu kamar, menyodorkan segelas teh tarik dingin kepada saya. "Kak Ana minum sebelum tidur ya, biar tidur nyenyak." Saya menerima gelas itu tanpa sadar. Dia mengangguk hormat lalu berjalan keluar. Saya mengangkat gelas, menyesapnya. Manis, dingin, melegakan tenggorokan. Rasanya seperti meluruhkan dinding di hati saya sedikit demi sedikit. Saya berdiri di depan pintu kamar, menggenggam gelas teh tarik itu erat. Dan untuk pertama kalinya saya berkata pelan pada diri sendiri, mungkin aku salah sejak awal. Keesokan harinya, saya terbangun oleh suara hujan deras menghantam atap seng.
Langit gelap seperti Moskow di musim gugur. Tapi di sini, hujan sederas ini, kota pasti tenggelam. Saya membuka pintu. Saya melihat Bagus sedang mengangkat karung pasir, meletakkannya sebagai penghalang di depan rumah. Maria berdiri memegang payung untuknya, perutnya buncit tapi dia masih tersenyum. Hujannya deras sekali, Kak. Tapi jangan khawatir, rumah kami tidak pernah kebanjiran. Saya mencibir dalam hati, rumah kayu 2 lantai seperti ini, pasti banjir. 10 menit kemudian, 3-4 tetangga datang membawa sekop dan karung pasir. Tidak ada yang memerintah, tapi semua orang membantu mengangkat dan memblokir jalan di depan kompleks perumahan secara otomatis. Bibi sebelah berteriak kepada Bagus, "Nak Bagus, jangan khawatirkan rumah Bibi. Bantu orang tua di sana dulu." Saya berdiri tertegun. Di Rusia, saat banjir, semua orang lari menyelamatkan diri. Di sini mereka memilih membantu orang lain lebih dulu. Hujan masih belum berhenti. Maria tiba-tiba merasa sakit perut, wajahnya pucat pasi. Tangannya memegang perut bagian bawah. "Kak, sakit melilit di perut bawah." Saya panik sampai kaki saya kaku. 4 bulan, sakit seperti ini pasti keguguran. Bagus langsung menggendong Maria ke mobil. Hujan turun, seperti dicurahkan dari langit. Jalan mulai terendam setinggi mata kaki. Kemacetan mengular panjang. Ambulans pasti tidak akan sempat datang. Saya berteriak, "Bagaimana ini? Rumah sakit jauh sekali." Bagus mengambil ponselnya, menekan 1 nomor. Tidak sampai 2 menit, terdengar raungan sepeda motor. Sekelompok pria kekar berseragam oranye reflektif datang mengendarai 5 motor big bike. Salah satunya mengangguk hormat kepada Bagus. "Bagus, tepat waktu kau telepon. Kami dari komunitas motor relawan. Ayo naik mobil." Mereka membantu Maria naik ke motor yang ada ranjang darurat di sampingnya. Semua mobil di jalan yang terendam air setinggi lutut minggir secara otomatis. Tidak ada yang membunyikan klakson, tidak ada yang memaki. Saya naik membonceng salah satu motor. Angin hujan menerpa, tapi jantung saya berdebar kencang. Hanya butuh 7 menit, kami tiba di rumah sakit di tengah genangan air. Dokter yang memeriksa Maria sudah menunggu di depan ruang gawat darurat. Setelah diperiksa, kesimpulannya adalah pendarahan ringan karena stres. Setelah disuntik obat pelemas otot, bayi aman. Saya merosot duduk di lantai ruang gawat darurat, air mata mengalir tanpa saya sadari. Jika di Rusia, hari ini mungkin saya kehilangan ibu dan anak. Keluar dari rumah sakit, hujan masih belum berhenti. Kelompok relawan berdiri menunggu di luar. Salah satu dari mereka menyodorkan jas hujan kepada saya. "Bapak orang asing pakai ini dulu ya, nanti sakit." Saya bertanya dengan suara bergetar. "Bagaimana kalian mengenal Bagus sampai bisa membantu secepat ini?" Ketua tim tersenyum. "Kami tetangga, Pak. Di lingkungan kami, kalau ada yang kesusahan, semua orang bantu. Tidak perlu kenal sebelumnya." Saya menatap lebih dari 10 orang Indonesia berjas hujan, basah kuyup tapi tersenyum. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang meminta uang. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat tanpa sadar. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya mengangguk hormat kepada seseorang dari hati yang paling dalam. Malam itu Maria tidur karena obat penenang. Saya dan Bagus berjalan keluar duduk di teras. Hujan masih rintik-rintik. Dia berbicara pelan. "Kak Ana mungkin berpikir orang Indonesia miskin, tapi kami miskin harta, kaya hati." Hari pertama Maria datang, dia menangis setiap malam. Saya peluk dia dan bilang, "Di sini, tidak ada yang membiarkan orang lain tenggelam sendirian." Saya terdiam. Teringat Moskow, tetangga yang tidak pernah saling menyapa, ibu yang tinggal di kamar sebelah selama 10 tahun. Saya bertanya dengan suara serak, "Lalu, bagaimana jika saya masih ingin membawa Maria kembali?" Bagus menatap saya lurus-lurus. "Saya tidak akan menghalangi, Kak. Kalau Maria mau pergi, saya akan mengantarnya sendiri ke bandara. Tapi kalau dia mau tinggal, saya akan menjaga dia dan anak kami seumur hidup." Dia berhenti sejenak, lalu mengulurkan tangan. Tangan yang kasar karena bekerja sebagai insinyur konstruksi. "Saya mungkin tidak punya banyak uang seperti pria Rusia. Tapi saya berjanji, saya tidak akan pernah membuat Maria menangis sendirian lagi." Saya memegang tangannya tanpa sadar. Tangan yang lebih hangat daripada udara Moskow di musim dingin. Malam itu, hujan berhenti. Saya berdiri di teras, menatap bulan yang muncul dari balik awan. Bulan yang sama dengan yang ada di Moskow. Tapi di sini, ia lebih terang dan lebih hangat dari sebelumnya. Saya mengangkat tangan, menyentuh dada saya sendiri. Dinding yang saya bangun selama 31 tahun mulai retak.
retak yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Keesokan paginya, saya terbangun oleh dering telepon yang hampir pecah. Ibu saya menelepon dari Moskow dengan marah besar. "Ana, putriku hamil dengan pria Indonesia. Ayahnya tahu dan hampir kena serangan jantung. Pulang sekarang." Belum sempat saya menjawab. Ibu sudah menangis histeris. "Mereka pasti menipu uang. Saya lihat berita setiap hari, wanita Rusia ditinggal dengan 2 anak." Saya menatap Maria yang sedang sarapan. Wajahnya pucat, tapi dia masih memaksakan senyum. Saya menekan speaker agar Bagus bisa mendengar. Dia tidak bicara, hanya mengangkat tangan, mengangguk hormat ke telepon, dan berbicara dalam bahasa Rusia yang pelan. "Ibu, saya Bagus. Maaf membuat ibu terkejut. Saya benar-benar mencintai Maria. Jika ibu tidak percaya, saya akan terbang ke Moskow sendiri untuk membuktikannya." Ibu terdiam selama 3 detik, lalu berteriak, "Jangan pernah dekat-dekat putriku." Sebelum menutup telepon, Maria menunduk, menangis pelan. Saya memeluk adik saya, pertama kalinya dalam beberapa tahun. Siang itu, Bagus membawa saya ke rumah ibunya. Rumah panggung kayu tinggi di daerah pesisir Muara Angke, Tangerang. Ibu Bagus berusia sekitar 60-an awal, kecil, kurus, tapi matanya berbinar. Melihat wajah saya, dia langsung mengangguk hormat lalu memeluk saya erat. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia yang cepat. Bagus menerjemahkan. Ibu bilang, "Selamat datang putri sulung dari Rusia. Mulai hari ini, Kak Ana adalah salah satu anak ibu." Saya berdiri terpaku. Ibunya berjalan mengambil album foto lama dan membukanya. Foto Bagus saat kecil, kurus kering karena ayahnya meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Ibunya membesarkan 3 anak dengan berjualan nasi rames di pinggir jalan. Ibu bilang, putranya tidak pernah membuatnya sedih sekalipun. Dia mengirim uang kepada ibu setiap bulan sejak usia 18 tahun. Saya menatap foto pria kecil tersenyum lebar di album, lalu menatap pria tinggi yang berdiri di samping. Air mata saya mengalir tanpa saya sadari. Sore itu, rumah Ibu Bagus mengadakan pesta kecil. Tetangga datang dari seluruh gang. Tidak ada meja mewah, hanya tikar besar digelar di lantai. Lebih dari 10 jenis lauk pauk yang dibuat oleh semua tetangga. Bibi sebelah membawa panci besar soto. Paman sebelah membawa ikan bakar. Anak-anak berlarian di sekitar rumah. Tidak ada yang bertanya saya dari mana. Semua orang memanggil saya Kak Ana sejak kata pertama. Seorang bibi menyodorkan piring gado-gado. "Makan yang banyak nak, enak sekali." Saya makan gado-gado sampai air mata saya mengalir karena pedas. Tapi saya tertawa tanpa sadari. Pertama kalinya dalam beberapa tahun saya tertawa dari hati. Di tengah acara, Ibu Bagus mengangkat tangan, mengangguk hormat kepada semua orang, lalu mengumumkan dengan lantang, "Hari ini, keluarga kita mendapat 2 menantu perempuan dan seorang putri tambahan. Maria dan Kak Ana sekarang adalah anak ibu." Semua orang bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Seorang anak berlari dan memberi saya kartu yang ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. Isinya, "Selamat datang Kak Ana dari Rusia. Namaku Adik Ucup. Aku ingin Kak Ana tinggal lama-lama ya." Saya memeluk anak itu erat. Air mata mengalir deras. Malam itu, saya tidur di rumah Ibu Bagus. Kamar kecil, kelambu putih tipis. Suara jangkrik dan katak lebih keras daripada AC di Moskow. Saya diam-diam membuka ponsel, mengirim pesan kepada ibu kandung saya. "Ibu, aku sudah melihat keluarga di sini. Mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka punya satu sama lain. Maria tidak sendirian lagi." Ibu membalas hanya satu kalimat. "Kalau dia benar-benar menipumu, bagaimana mungkin kau kembali?" Saya mematikan ponsel dan menatap langit-langit kayu. Untuk pertama kalinya saya merasa bahwa kata keluarga tidak terletak pada garis darah, tetapi pada seseorang yang mau memayungi kita di hari hujan deras. Sebelum tidur, Ibu Bagus mengetuk pintu, menyodorkan selimut tua. "Jangan kedinginan nak," ibu yang merajutnya sendiri. Selimut beraroma daun pandan lembut. Saya memeluk selimut itu erat dan menangis pelan dalam kegelapan. Menangis karena saya sadar bahwa dinding yang saya bangun selama 31 tahun telah runtuh seluruhnya dalam satu malam. Pagi baru, saya terbangun karena aroma kopi hitam pekat khas Indonesia yang diseduh oleh Ibu Bagus. Gelas keramik bermotif ayam jago besar. "Minum kopi dulu nak, nanti ibu ajak ke pasar pagi." Saya masih bingung dengan panggilan nak yang dia gunakan sejak malam pertama, tapi hati saya tidak menolak sedikit pun. Pasar pagi yang ibu ajak adalah pasar rel kereta Depok.
Rel kereta yang masih aktif, tapi setiap pagi berubah menjadi pasar sayur dan ikan segar. Kios-kios sayuran, ikan, dan udang berada tepat di atas rel kereta. Mata saya terbelalak. Nanti kalau kereta datang, semua orang akan mati? Ibu tertawa sampai badannya bergoyang. Tidak akan mati, nak. Cuma lipat payung dan sedikit membungkuk. Pukul 8 tepat. Suara peluit kereta berbunyi. Semua orang mengangkat tangan. Sudah datang. Sudah datang. Dan semua kios melipat payung secara serempak dalam 10 detik. Kereta melaju perlahan, hanya beberapa jengkal di atas kepala para penjual. Semua orang membungkuk sedikit, saling tersenyum. Kereta lewat, dan semuanya kembali normal dalam 10 detik. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang mengumpat. Saya berdiri ternganga. Hidup yang saya kira harus serba aturan ketat, ternyata bisa hidup berdampingan dengan kelenturan, sungguh menakjubkan. Saat berjalan di pasar, ibu mengeluarkan uang dan memberikannya kepada seorang anak kecil penjual ikan teri. Anak itu mengangguk hormat menerima uang itu dan berlari membeli jajan untuk ibunya. Anak ini orang tuanya meninggal karena pandemi. Ibu mengasuhnya sejak usia 6 tahun. Semua orang di pasar ikut membantu membesarkannya. Saya menatap anak itu berlari sambil tersenyum, lalu teringat diri saya sendiri saat kecil. Orang tua saya bertengkar setiap hari sampai bercerai. Tidak pernah ada yang membelikan saya jajan seperti ini. Siang itu, saya mendapat telepon dari bank di Moskow. Bos saya menelepon dengan suara marah. Ana, cuti mendadak begini. Perusahaan sedang ada masalah. Kalau tidak kembali dalam 3 hari, saya anggap kau mengundurkan diri. Saya tersentak. Pekerjaan yang saya cintai, gaji tinggi, rumah yang sedang dicicil, semuanya akan hilang. Saya menoleh, menatap Maria yang sedang duduk merajut baju bayi bersama Ibu Bagus. Dia tersenyum hangat kepada saya. Saya menekan tombol putus tanpa menjawab apapun. Siang itu, Bagus membawa saya ke tempat kerjanya. Dia adalah insinyur konstruksi proyek MRT Jakarta. Lokasi kerjanya luas, ratusan pekerja. Tapi yang saya lihat, semua pekerja memiliki helm pengaman, asuransi jiwa, kantin gratis, dan ruang P3K. Bagus mengajak saya melihat kamar tidur pekerja. Ranjang susun bersih, ada kipas angin, ada kulkas pribadi. Saya dulunya juga pernah jadi pekerja konstruksi, Kak. Saya tahu betapa sulitnya pekerja. Jadi kami mendirikan dana bantuan bersama. Kalau ada yang sakit, semua orang ikut menanggung biaya pengobatan. Seorang pekerja berjalan menghampiri, mengangguk hormat kepada saya. Kak Ana ya, Mas Bagus cerita. Selamat datang. Kalau tinggal lama di Indonesia, bekerja dengan kami saja. Saya tersenyum tanpa sadar. Malam itu kami makan di restoran seafood di Muara Angke. Meja kayu menjorok ke laut. Matahari terbenam berwarna jingga kemerahan. Bagus memegang tangan Maria dan berbicara pelan. Besok saya akan melamar Kak Ana secara resmi. Saya akan membuktikan pada kakak bahwa saya benar-benar mencintai Maria. Saya terdiam, lalu menanyakan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di hati saya. Bagaimana jika suatu hari Maria ingin kembali ke Rusia? Dia menatap saya lurus-lurus. Saya akan mengikutinya, Kak. Tinggal bersamanya di Moskow. Anak kita bisa bersama ibu dan neneknya. Maria menangis. Saya pun ikut menangis. Pria ini siap meninggalkan segalanya demi adik saya. Sementara mantan pacar saya di Rusia pernah berkata, kalau kau mau punya anak, aku belum siap. Malam itu, saya duduk berbicara 4 mata dengan Maria. Pertama kalinya. Kak, aku benar-benar bahagia. Di sini, tidak ada yang menghakimi aku karena pernah depresi. Tidak ada yang melihatku sebagai masalah. Semua orang mencintaiku apa adanya. Saya memeluk adik saya erat. Kakak mengerti. Kakak tidak akan membawamu kembali lagi. Maria menangis di pelukan saya. Saya menangis bersamanya. Menangis karena saya sadar bahwa cinta yang saya cari selama 31 tahun tidak ada di Moskow. Itu ada di sini, di tanah yang dulu saya hina. Sebelum tidur, saya mengirim pesan kepada bos saya di Moskow. Saya mengundurkan diri. Saya sudah menemukan tempat yang ingin saya tinggali. Lalu saya mematikan ponsel, membuka jendela, menghirup angin laut. Aroma garam bercampur bunga. Saya tersenyum pada diri sendiri dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya saya merasa bahwa rumah bukanlah tempat, tetapi perasaan bahwa seseorang mau berjalan menembus hujan untuk memayungi kita. Pagi hari ke-7 di Indonesia, saya terbangun oleh suara hujan deras lagi. Tapi kali ini bukan hujan biasa. Berita radio memperingatkan banjir bandang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sungai Cisadane meluap.
Rumah Ibu Bagus di Tangerang terendam air setinggi dada. Telepon Bagus berdering tanpa henti. Ibunya sendirian di rumah. Bibi tetangga menelepon dengan suara menangis. "Nak Bagus, ibu jatuh di rumah. Air sudah setinggi dada dan kaki ibu patah." Wajah Bagus pucat pasi. "Maria, 4,5 bulan hamil, masih belum pulih sepenuhnya dari kejadian kemarin." Saya langsung berteriak, "Aku ikut." Kami naik mobil pickup double cabin milik tetangga yang sudah dimodifikasi tinggi. Hujan turun seperti langit akan runtuh. Jalanan berubah menjadi sungai. Kemacetan mengular sepanjang beberapa kilometer. Bagus menekan telepon, memanggil kelompok relawan yang sama, tapi kali ini suara balasan bergetar. "Mas Bagus, perahu kami masih tertahan di seberang. Arusnya deras sekali." Saya melihat jam. Kalau terlambat 1 jam lagi, ibunya bisa meninggal karena tenggelam atau pendarahan. Saya mencengkeram kemudi hingga buku jari saya memutih, lalu membuat keputusan terbesar dalam hidup saya. Aku yang menyetir. Saya menginjak gas, menerobos banjir setinggi pinggang. Mesin mobil menderu, air menyembur ke kaca. Bagus berteriak memandu dari telepon yang masih terhubung dengan tetangga. Belok kiri 500 meter lagi. Saya mengemudi menembus air dengan kecepatan 70 km/jam. Mobil bergetar seolah akan pecah. Maria memeluk erat. "Tuhan, tolonglah." 47 menit kemudian, kami sampai di rumah ibu. Air benar-benar setinggi dada, rumah panggung kayu, tapi lantai bawah tenggelam total. Ibu terbaring tak sadarkan diri di lantai 2. Kaki patah, berbentuk aneh, darah merembes. Bagus menangis untuk pertama kalinya di depan saya. "Ibu." Saya tidak menunggu. Saya menggendong ibu yang kecil dan kurus ke punggung. Bagus menggendong Maria. Kami berenang menembus banjir keluar dari rumah. Tetangga berdiri mengelilingi jalan yang lebih tinggi, menangis dan berteriak memberi semangat. Ada yang menyodorkan tali, ada yang menyodorkan dayung. Tidak ada yang lari. Semua orang menunggu untuk membantu. Saya menggendong ibu, berenang menembus arus deras. Kaki ibu membentur kaki saya hingga berdarah, tapi saya tidak merasakan sakit. Hanya mendengar detak jantung saya sendiri yang kencang. "Jangan mati, Ibu. Jangan mati." Akhirnya, kami sampai di jalan yang belum terendam. Ambulans dari relawan SAR tiba tepat waktu. Pengemudinya adalah ketua tim yang membantu Maria kemarin. Dia menangis melihat ibu. "Mas Bagus, cepat naik mobil." Dalam perjalanan ke rumah sakit, ibu masih belum sadar. Oksigen rendah, tekanan darah turun. Dokter di ambulans berteriak, pendarahan di rongga perut. Harus segera dioperasi. Saya menggenggam tangan ibu yang dingin membeku dan menangis untuk pertama kalinya di depan semua orang. Ibu harus selamat. Saya baru saja mendapatkan seorang ibu. Tiba di Rumah Sakit Umum Tangerang. Tim dokter lebih dari 10 orang sudah menunggu di depan ruang gawat darurat. Dokter bedah ortopedi dan dokter penyakit dalam berlarian. Operasi darurat 4 jam. Saya berdiri memegang pagar ruang operasi. Bagus memeluk Maria sambil menangis. Tetangga dan relawan berdiri menunggu di luar. Lebih dari 80 orang. Tidak ada yang pulang. Semua orang mengangkat tangan, berdoa bersama. 4 jam 20 menit. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter berjalan keluar, melepas masker, tersenyum lebar sampai matanya menyipit. "Ibu selamat, Pak. 2 tulang kaki patah, tapi bisa disambung. Pendarahan di rongga perut sudah berhenti. 2 jam lagi ibu akan sadar." Suara tangisan bahagia meledak di rumah sakit. Bagus tersungkur berlutut di lantai. Saya mengangkatnya, lalu memeluk semua orang yang menunggu. Memeluk relawan, memeluk tetangga, memeluk perawat. Memeluk sampai baju saya basah kuyup oleh air mata semua orang. Malam itu ibu sadar di ranjang pasien. Tangan kecilnya menggenggam tangan saya erat. Dia berbicara dengan suara pelan, "Nak Ana, terima kasih sudah menolong ibu." Saya menangis sampai badan saya bergetar. Ibu memanggil saya, "Nak." Dia tersenyum sampai matanya menyipit. "Sejak hari pertama ibu lihat wajahmu, ibu sudah tahu kalau kamu anak ibu." Saya tersungkur di lantai kamar pasien, menangis sampai kehabisan tenaga. Menangis karena saya sadar bahwa di hari terburuk dalam hidup saya, puluhan orang asing bersedia mempertaruhkan nyawa demi keluarga saya. Sementara di kampung halaman saya, tidak ada satupun tetangga yang pernah mengetuk pintu bertanya kabar. Malam itu, saya mencium kening ibu, lalu berjalan keluar dari depan kamar pasien, menatap hujan yang masih belum berhenti. Tapi kali ini, hujan bukan lagi penderitaan. Ia adalah air yang membersihkan dinding di hati saya sampai hancur tak bersisa.
Saya mengangkat tangan, mengangguk hormat ke langit gelap, dan berkata pelan, "Terima kasih telah membawaku ke sini. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk tahu bahwa keluarga sejati tidak lahir dari garis darah, tetapi dari orang-orang yang bersedia mati untuk satu sama lain." Pagi hari ke-8. Hujan sudah berhenti. Langit biru cerah seolah tidak pernah ada banjir semalam. Saya berdiri di depan kamar pasien. Ibu Bagus duduk di ranjang, makan bubur yang disuapi perawat. Dia tersenyum kepada saya setiap kali mata kami bertemu. Saya mengangguk hormat setiap kali masuk kamar, sampai perawat tertawa. Kak Ana sudah pandai mengangguk hormat seperti orang Indonesia asli. Siang itu, dokter memanggil saya dan Bagus ke ruang pribadi. Ibu sangat sehat, 3 hari lagi bisa pulang. Tapi yang lebih penting dari itu, dia mengeluarkan hasil tes darah Maria. Bayi di kandungan adalah laki-laki, sehat sempurna. Dan Nona Ana, Anda mau tahu siapa yang memiliki golongan darah yang sama persis dengan ibu seandainya terjadi keadaan darurat di masa depan? Saya mengerutkan kening. Dokter tersenyum. Itu Anda, Nona Ana. Golongan darah O negatif, sama persis dengan ibu. Saya berdiri diam. Bagus memeluk bahu saya. Lihat Kak, Tuhan tidak mengirim kakak ke sini secara kebetulan. Saya berjalan sendirian keluar dari rumah sakit. Naik taksi sendirian ke Candi Prambanan. Candi yang pertama kali saya kunjungi bersama Maria. Saya naik dan duduk di atas candi tinggi, menatap sungai Cisadane yang semalam banjir, kini kembali tenang seperti cermin. Saya mengambil ponsel, menekan nomor ibu kandung saya di Moskow untuk terakhir kalinya. "Ibu, aku tidak akan kembali." Ibu langsung menangis histeris. "Dia pasti menipumu. Kau sudah gila." Saya menarik napas dalam-dalam. Ibu pernah tanya aku tidak, apakah aku benar-benar bahagia di Moskow? Aku bekerja keras demi gaji tinggi, tapi pulang hanya menemukan kamar kosong. Tetangga tidak pernah menyapa. Mantan pacarku meninggalkan aku karena tidak mau punya anak. Di sini, orang asing rela mati untuk satu sama lain. Ibu dari suamiku memanggilku Nak sejak hari pertama. Aku sudah punya keluarga, Ibu. Aku sudah punya rumah. Ibu terdiam lama, lalu berbicara dengan suara bergetar. "Kalau kau benar-benar bahagia, ibu tidak akan menghalangi." Saya menangis di telepon. "Aku sayang ibu. Ya, suatu hari, aku akan ajak ibu ke sini. Untuk melihat bagaimana mereka saling mencintai di sini." Saya menutup telepon. Lalu saya membungkuk, mengangguk hormat kepada Candi Prambanan 3 kali. Air mata mengalir deras. Saya berbicara keras pada diri sendiri. Aku pikir Indonesia miskin, tapi justru aku yang miskin. Miskin hati, miskin cinta, miskin arti kata keluarga. Saya mengambil bunga kenanga yang diberikan anak kecil di hari pertama, bunga yang sudah layu di saku saya. Saya mengangkatnya, menciumnya, lalu melepaskannya ke sungai Cisadane. Bunga itu hanyut perlahan mengikuti arus, seperti keyakinan lama yang perlahan menghilang dari hati saya. Saya berdiri tegak di Candi Prambanan, mengangkat tangan mengangguk hormat ke langit tertinggi yang pernah saya hormati, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah hidup saya selamanya. Indonesia tidak mengajarkanku betapa hebatnya Indonesia, tetapi mengajarkanku betapa hebatnya kita sebagai manusia bisa saling berbuat baik jika kita memilih untuk membuka hati. Saya tersenyum pada sungai, tersenyum pada matahari yang sedang terbenam, tersenyum pada diri sendiri yang dulu buta begitu lama. Dan pada saat itu saya tahu, saya tidak datang ke Indonesia untuk membawa adik saya kembali. Tetapi Tuhan mengirim saya ke sini untuk membawa diri saya sendiri pulang. 3 bulan kemudian, saya berdiri di ruang bersalin, Rumah Sakit Umum Tangerang. Maria sedang mengejan. Bagus memegang tangannya erat sampai buku jarinya memutih. Ibu Bagus duduk di kursi roda di samping ranjang, tersenyum sampai matanya menyipit, kakinya masih digips. Saya berdiri memegang kamera video. Air mata saya mengalir tanpa henti sejak tangisan pertama bayi itu terdengar. "Anak laki-laki, Pak. Sehat sekali." Dokter menggendong cucu kecil saya yang dibungkus kain biru. Kulit putih kemerahan, mata besar seperti Maria, rambut pirang muda seperti saya. Maria menangis sambil tersenyum. "Kak Ana, namanya siapa?" Saya membungkuk, mencium kening adik saya, lalu menoleh ke Bagus, membiarkan dia yang memberi nama. Bagus menatap saya dengan mata merah, lalu berbicara dengan suara bergetar. "Namanya Nicholas Danang." "Nicholas, untuk Kak Ana." "Danang, untuk dokter penyakit dalam yang menyelamatkan ibu." Saya tersungkur berlutut di samping ranjang, memeluk cucu saya erat sampai dia terkejut lalu menangis keras.
Menangis karena saya tahu saya bukan hanya seorang tante. Saya adalah bagian dari keluarga ini, seutuhnya. 1 tahun kemudian, saya secara resmi mengundurkan diri dari Bank Moskow, menjual rumah pinggiran kota, lalu pindah ke Indonesia secara permanen. Saya dan 3 teman Rusia lainnya, yang juga ditinggalkan oleh suami Rusia, bersama-sama membuka Wisma Kasih, pusat bantuan untuk wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia tapi ditinggalkan atau disiksa. Di hari pembukaan pusat itu, hampir 100 wanita Rusia, Ukraina, dan Belarusia datang. Saya berdiri di atas panggung, berbicara dalam bahasa Indonesia yang masih kental aksennya. 3 tahun lalu, saya datang ke sini untuk memaki adik saya, karena saya percaya pria Indonesia menipu uang. Tapi Indonesia mengajari saya bahwa orang bisa menipu di negara manapun dan bisa mencintai di negara manapun. Di sini tidak sempurna. Ada kemacetan, ada banjir, ada masalah seperti di mana-mana. Tapi di sini ada satu hal yang langka. Orang bersedia mengulurkan tangan kepada orang asing tanpa bertanya lebih dulu. Berapa banyak uang yang kau punya? Atau, kau dari mana? Saya berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan mengangguk hormat kepada semua orang di ruangan itu. Hari ini saya tidak datang untuk bilang Indonesia adalah yang terbaik, tapi untuk bilang jika kita membuka hati, kita bisa menemukan rumah di mana saja. Dan rumah sejati adalah tempat di mana orang bersedia basah kuyup untuk memayungi kita. Tepuk tangan membahana. Banyak wanita menangis, karena ini pertama kalinya mereka merasa tidak sendirian. Saat ini, Wisma Kasih sudah berkembang menjadi 3 cabang. Sudah membantu lebih dari 700 wanita. Saya menikah dengan insinyur muda Indonesia yang dulu membantu mengangkat karung pasir saat banjir. Dia tidak pernah bertanya tentang gaji lama saya. Hanya ada 1 kalimat di hari lamaran, saya mungkin tidak bisa memberi kakak sebanyak di Moskow, tapi saya bisa memberi seluruh hati saya. Setiap sore, saya akan mengajak Nicholas Danang, cucu saya yang berusia 4 tahun, duduk di tepi sungai Cisadane, mengajarinya berbicara bahasa Rusia campur Indonesia, dan bercerita bahwa suatu hari tantenya buta. Tapi Indonesia membantu membuka mata tante dan ibunya. Anak kecil itu akan tertawa, lalu berlari memetik bunga kenanga untuk saya, seperti anak kecil itu 4 tahun yang lalu. Saya menerima bunga itu, menciumnya, lalu melepaskannya ke sungai, seperti hari itu. Karena saya tahu, bunga teratai tidak pernah mati di lumpur. Ia hanya menunggu hari di mana seseorang mengulurkan tangan untuk memberinya kehidupan. Dan Indonesia adalah tangan yang terulur, memberi saya kehidupan di saat saya paling terpuruk. 5 tahun berlalu, rasanya seperti bohong. Hari ini adalah ulang tahun Nicholas Danang yang ke-5. Wisma Kasih cabang pertama di Muara Angke mengadakan pesta besar. Lebih dari 70 anak blasteran berlarian di halaman rumput. Bendera Rusia, Ukraina, Jerman, Tiongkok, Laos, Kamboja tertancap melingkar di bawah terpal putih. Ada papan yang ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. Di sini tidak ada orang asing, hanya ada keluarga yang belum kita kenal. Saya berdiri di atas panggung kayu yang dicat oleh anak-anak, memegang mikrofon yang masih sedikit bergetar, seperti hari pertama. Lalu berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih, sampai saya sendiri terkejut. 5 tahun lalu, saya datang ke sini hanya dengan 1 koper dan hati yang penuh tembok. Saya pikir saya datang untuk menyelamatkan adik saya. Tapi sebaliknya, Indonesialah yang menyelamatkan saya. Membantu membuka mata yang buta selama 31 tahun. Mengajari saya bahwa kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari gedung tinggi atau uang di bank, tetapi diukur dari apakah di hari hujan deras, ada seseorang yang bersedia basah kuyup untuk memayungi kita. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangan mengangguk hormat kepada semua orang di acara itu. Terima kasih telah membuat saya terlahir kembali. Terima kasih telah membuat saya menjadi manusia lagi. Dan terima kasih kepada adik saya, yang membuat saya berani terbang melintasi dunia untuk memaki orang Indonesia. Tetapi pada akhirnya justru mencintai orang Indonesia lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Tepuk tangan membahana. Nicholas Danang berlari ke panggung, memeluk kaki saya erat, lalu berteriak ke mikrofon dengan bahasa Indonesia campur Rusia, "Tante Ana paling hebat di dunia." Semua orang tertawa sampai menangis. Menjelang malam, pesta selesai. Saya berjalan berdiri sendirian di tepi dermaga di belakang Wisma Kasih. Sungai Cisadane yang dulu membanjiri rumah kami 5 tahun lalu,
kini tenang, jernih sampai bintang-bintang memantul. Saya mengambil bunga kenanga segar yang diberikan anak-anak hari ini. Menulis pesan singkat di kelopak bunga dengan spidol. Dari seseorang yang dulu menghina, untuk tanah yang mencintaiku lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Terima kasih sudah mengajariku bahwa bunga teratai tidak pernah lahir di air jernih, tetapi lahir di lumpur, dan aku pun demikian. Terlahir kembali karena lumpur bernama Indonesia. Saya melepaskan bunga itu ke air. Ia hanyut perlahan mengikuti arus, seperti hidup saya yang dulu tenggelam, tapi kini berlayar maju dengan damai. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat ke sungai untuk terakhir kalinya, lalu berbalik menuju keluarga yang menunggu di tepi. Maria menggendong putra kedua mereka yang baru lahir. Bagus merangkul bahu ibu yang sudah bisa berjalan normal. Anak-anak melambaikan tangan, memanggil, "Tante Ana, ayo pulang." Saya tersenyum lebar sampai pipi saya sakit, lalu berjalan kembali ke arah mereka. Karena saya tahu, perjalanan sejati saya tidak dimulai di Bandara Moskow, tetapi berakhir di sini. Di mana saya belajar bahwa rumah bukanlah tempat kita dilahirkan, tetapi tempat yang kita pilih untuk dicintai dan rela mati untuknya. Dan saya sudah memilihnya selamanya.